Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope all of you are in good attention to join me in this video from the beginning until the end. Yeah, my name is Muhammad Fahmi Imandin and today we are going to learn about simple past tense in A New Start at Belmont Academy chapter. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang simple past tense pada chapter A New Start at Belmont Academy. Masih pada chapter yang sama ya. Okay, before we begin, let's pray together. Start. Okay, enough. Thank you. Now, let's move to the explanation. Does anyone know what is simple past tense? What is simple past tense? Jadi, simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi dan telah berakhir di masa lampau. Ya, jadi poinnya di sini. Untuk menyatakan kejadian yang terjadi dan telah berakhir di masa lampau. Contohnya, kalian udah ngerjain tugas di minggu lalu. Ya, itu bisa menggunakan kalimat simple past tense karena kalian ngerjain tugasnya di minggu lalu dan tugasnya pun udah selesai di minggu lalu. Jadi poinnya di situ, untuk menyatakan kejadian yang terjadi dan telah berakhir di masa lampau. Oke. Now, let's move to the formula. Untuk formulanya sendiri, ada dua. Tiap ini ya. Untuk positif ini ada dua. For the first, subject plus verb to plus object. Atau subject plus to be, was, were, plus adjective atau adverb. Adjective itu apa? Adjective itu kata sifat. Adverb itu kata keterangan. Nah, untuk adverb ini ada dua, ada kata keterangan tempat, ada kata keterangan waktu. Dan di sini apa itu verb? Verb itu kata kerja. Ya kan ada kata kerja ke satu, kedua, ketiga. Nah, untuk yang di simple past tense, untuk di materi ini menggunakan verb kedua. Nah, untuk yang negative sentence, ini using subject plus did plus not plus verb 1. Jadi balik lagi ke verb 1, tidak menggunakan verb 2 seperti kata positif. Kalimat positif. Dan untuk yang keduanya, subject plus to be, was atau were plus not. Oke, di sini menggunakan did dan not karena ini bentuknya negatif. Dan untuk yang kedua, ini menggunakan to be, was atau were plus not. Dan untuk integratif, ini menggunakan did plus subject plus verb 1. Nah, ini balik lagi ke verb 1 seperti negatif ya. Tetapi did-nya di depan dan setelah did itu subject. Dan untuk yang keduanya was atau were plus subject. Oke. Now, there are two types of verb to. Jadi ada dua jenis atau ada dua tipe untuk verb 2. Ada yang regular, ada yang irregular. Nah, untuk regular ini jadi perubahan dari sini ke sininya itu beraturan, hanya menambahkan ed saja atau d saja di akhir katanya. Sebagai contoh, kata stay berubah menjadi stay. Hanya menambahkan ed atau d saja. Dan untuk irregular, ini perubahan katanya tidak beraturan. Sebagai contoh, ini ada come menjadi came. Tuh, tidak beraturan ya. Dari ini menjadi ini. Come menjadi came. Dari is menjadi was. Sama sekali tidak beraturan perubahan katanya. Okay, now let's move to the example of regular verb. Untuk kata stay, ini berubah menjadi stayed. Untuk kalimat positifnya, my brother stayed at home. Nah, ini ada penambahan kata ed ya. My brother itu subjek, stayed ini verb 2, at home ini objeknya. Untuk negatifnya, my brother didn't stay at home. Nah, ini menggunakan did not atau didn't dan verbnya balik lagi ke verb 1. Jadi, my brother didn't stay at home. My brother ini subjek, didn't atau did not ini adalah bagian dari rumusnya. Dan stay ini adalah verb 1, at home adalah objek. Dan untuk kalimat tanya, did my brother stay at home? Did-nya balik menjadi maju ke depan. Dan setelah did itu subjek. Jadi did itu bagian dari rumus, my brother ini subjek, stay at home ini adalah objeknya. Untuk kata start ini berubah menjadi started.
Dan untuk contoh kalimatnya yang positif, she started a new school. She adalah objek, started ini adalah verb 2, ada penambahan ed di akhir katanya, jadi started. A new school ini ada objeknya. Dan untuk negatifnya, she didn't start a new school. She ini objek, did not atau didn't ini adalah penambahan kata. Karena ini negatif, jadi ada penambahan ini sesuai dengan rumusnya. Did not atau didn't. Start ini verb 1 ya, balik lagi ke verb 1, tidak menjadi verb 2. Balik lagi ke verb 1. A new school ini adalah objek. Dan untuk kalimat tanya, did-nya menjadi di depan. Did she start a new school? She di sini adalah subjek, mohon maaf. Start ini adalah verb 1. Ini sama seperti yang negatif menggunakan verb 1. A new school ini adalah objeknya. Seperti itu. Nah, sekarang untuk contoh yang ketiga, move menjadi moved. Ada penambahan d di belakang. Jadi tidak selalu ed ya, tetapi ada juga yang d. Untuk kalimat positifnya, Alicia moved to Scotland. Alicia ini adalah subjek, move ini adalah verb 2 dari kata move, ada penambahan ed di sini. To Scotland ini adalah objeknya. Untuk negatifnya, Alicia didn't move to Scotland. Ini balik lagi ke verb 1 ya. Alicia sebagai subjek, did not adalah bagian dari rumus karena kalimat negatif, jadi harus menambahkan did not atau didn't. Move ini verb 1. Jadi berubah menjadi verb 1. To Scotland ini adalah objeknya. Dan untuk kalimat tanya, did Alicia move to Scotland? Untuk kalimat tanya, did maju ke depan ya. Setelah did ini adalah subjek. Alicia sebagai subjek. Move ini adalah verb 1 dan Scotland ini adalah objeknya. Now, let's move to the example of irregular verb. Ini yang perubahan katanya tidak beraturan. Kalau tadi regular itu beraturan perubahan katanya, dan irregular itu tidak beraturan. Contoh pertama, come menjadi came. Ini sama sekali tidak beraturan. Asalnya come menjadi came. Dan tidak ada penambahan kata d atau ed di ujung katanya. Untuk kalimat positif, he came to the England. He came to England a year ago. He ini adalah subjek, came ini adalah verb 2. Verb 2 dari come. To England a year ago ini adalah objeknya. Dan untuk negatifnya, he didn't come to England a year ago. Untuk negatifnya, ini menggunakan didn't. He ini adalah subjek, did not ada bagian dari rumus, dan ini balik lagi ke verb 1, come, tidak came seperti positif. Dan untuk negatif, ini menjadi verb 1, come to England a year ago, ini adalah objeknya. Dan untuk kalimat tanya, did he come to England a year ago? Nah, untuk kalimat tanya, did-nya maju ke depan ya. He ini adalah sebagai subjek, come ini adalah verb 1, sama seperti negatif, ini berubah menjadi verb 1. To England a year ago, ini adalah objeknya. For another example, is menjadi was. Untuk kalimat positif, I was born in Cianjur 12 years ago. I ini adalah subjek, was ini adalah is yang berubah menjadi was karena verb 2. Born in Cianjur 12 years ago, ini adalah objeknya. Untuk kalimat negatif, I was not born in Cianjur 12 years ago. Nah, untuk kalimat negatif, I di sini adalah subjek, was ini ada penambahan kata not. Was not, atau bisa juga disatukan menjadi wasn't. Pokoknya hilang, diganti menjadi kutip, dan ini menyatu. Wasn't born in Cianjur 12 years ago. Untuk kalimat tanya, was I born in Cianjur 12 years ago? Untuk kalimat tanya, ini was menjadi maju ke depan. Setelah was, ini adalah subjek, I. Born in Cianjur 12 years ago adalah objeknya. Let's move to another example of irregular verb. Are menjadi were. Untuk kalimat positifnya, you were a teacher last month. You ini adalah subjek, were adalah verb 2 dari are. A teacher last month ini adalah objeknya. Selain objek, ini pun bisa disebut sebagai adverbial time.
karena menunjukkan waktu, last month. You weren't a teacher last month. Ini untuk kalimat negatifnya. Ini adalah subjek. Were not. Ada penambahan not di sini. Were not atau weren't a teacher last month. Ini adalah objeknya atau adverbial time. Dan untuk kalimatannya, were you a teacher last month? Nah, untuk kalimatannya ini maju ke depan ya. Were dan you adalah subjek, a teacher last month adalah objek atau sebagai adverbial time. Seperti itu. If you guys haven't understand, bisa langsung diulangi saja videonya. Apabila sudah mengerti, kita lanjut. Now, ini adalah contoh teks dari materi ini yang ada pada buku kalian. Saya coba bacain ya. Kalian coba dengarkan dan simak. My name's Dan Garcia and I'm half American and half Mexican. I came to England over a year ago with my mom. My brother stayed at home in the USA to study at university there. This is a picture of me, Alisa, and Tomo. Alicia moved to Scotland because of her dad's job. I sometimes see Tomo, but we don't go to the same school anymore. My mom wanted me to speak more Spanish, and there are lots of Spanish-speaking students at my new school, Belmont Academy. I didn't want to leave my old school at first, but now I'm quite excited. I'm not ready for school yet, though. I only flew back from the USA yesterday. I spent the summer with my brother, Ed. We took the train down to Florida, and we had a great time. Although he's annoying, I really miss him. Oke, ada yang bisa menemukan mana kalimat simple past tense-nya? Ada beberapa kalimat simple past tense di sini. Oke, ada yang bisa menemukannya? Can you find where is the simple past tense sentences? The first is this. I came to England. The second, my brother stayed at home. The third, I didn't want to leave my old school. The fourth, I only flew back from the USA yesterday. The last, we took the train. Saya hanya mencontohkan 5 kalimat simple past tense di sini. Sisanya silahkan kalian cari sendiri ya. Ini sebagai additional task untuk task tambahan, dan apabila yang mengerjakannya lalu ditulis di bukunya akan mendapatkan poin plus. Oke, silakan cari sisanya. Now, let's move to the main task. The task is write all of the material, take picture of it, submit it into Google Classroom. It actually not a task, it just you have to make a resume of it. Ini sebenarnya bukan tugas ya. Kalian cuman membuat resume dari materi ini, lalu foto, lalu masukkan di Google Classroom. Hanya seperti itu saja tugasnya, sangat simpel, oke? Dan untuk yang tadi, tugas tambahan itu hanya untuk penambahan nilai saja. Apabila tidak dikerjakan pun tidak apa-apa. Hanya saja tidak mendapatkan nilai tambahan. Oke, if you guys already understand, let's do the task. Apabila yang belum mengerti, silahkan diulang lagi videonya. Oke? Saya tunggu hasil kerjanya di Google Classroom. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.